Di video kali ini kita masih akan membahas kaidah pencacahan, yaitu tentang permutasi. Definisi permutasi. Permutasi adalah banyaknya cara menyusun suatu unsur dengan memperhatikan urutannya, atau tidak bisa juga ditukarkan. Jenis-jenis permutasi. Yang pertama adalah permutasi n unsur dari n elemen. Nah, rumus untuk permutasi jenis pertama ini adalah P n, sama dengan n faktorial. Tapi ada juga yang menulis seperti ini ya, n p n sama dengan n faktorial. Ada lagi yang menulisnya bentuknya seperti ini. P, n-nya di atas, n-nya di bawah ya, sama dengan n faktorial. Nah, dari ketiga rumus ini, kalian boleh menggunakan yang mana saja. Terserah kalian, karena ini sama aja ya, cuma beda peletakan dari n unsur dan n elemennya. Contoh soal untuk permutasi yang jenis pertama ya. Jika diadakan sebuah konferensi negara-negara maju yang tergabung dalam organisasi G7, berapa banyak kemungkinan susunan bendera-bendera yang akan dipasang dari semua negara anggota yang hadir? Nah, jawabnya kita tuliskan dulu ya, berapa jumlah negara yang hadir. Di sini 7 negara yang termasuk dalam organisasi G7 ya. Kemudian berarti kan jumlah benderanya 7 juga ya. Itulah kenapa kita menggunakan rumus dengan permutasi jenis pertama. Karena memiliki n elemen yang sama, yaitu negaranya 7, benderanya juga 7. Nah, di sini Ibu tulis rumusnya yang begini ya, yang seperti ini, Pn, n sama dengan n faktorial. Berarti kita tinggal ganti n-nya menjadi P7,7 sama dengan 7 faktorial. Kalian sudah tahu ya, 7 faktorial itu adalah 7 dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Hasilnya adalah 5040 cara. Permutasi jenis kedua adalah permutasi R unsur dari N elemen, di mana R-nya lebih kecil sama dengan N. Nah, rumusnya yang pertama kita bisa tulis P N, R sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Bisa juga kalian tulis NPR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Atau bentuknya seperti ini ya. PNR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Contoh soal permutasi jenis kedua. Pada sebuah kelas akan diadakan pemilihan pengurus kelas yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara kelas. Jika jumlah kandidat yang akan dipilih ada 10 orang, berapa banyak kemungkinan yang akan terjadi? Oke, untuk menjawabnya, kita tuliskan dulu N dan R-nya ya. Di sini kandidat itu adalah N, yaitu 10 orang. Kemudian pengurus itu adalah R. Berarti kan R-nya adalah 4, yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara ya. Lalu kita tulis rumusnya. Untuk jenis kedua ini rumusnya adalah P, N, R sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Baik, Ibu ulangi. N-nya 10, R-nya 4. Berarti rumusnya Pn, R sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Lalu kita ganti ya, NR-nya menjadi angka, yaitu N-nya 10, R-nya 4. P 10,4 sama dengan 10 faktorial per 10 dikurangi 4 faktorial. Sama dengan 10 faktorial per 6 faktorial. 10 faktorial itu kita tulis 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Per 6 faktorial itu kita tulis 6, 5, 4, 3, 2, 1. Di sini titik artinya dikalikan ya. Nah, yang sama kita bisa coret. Di sini 6, 5, 4, 3, 2, 1, atas dan bawah kita coret. Berarti tersisa 10 dikali 9 dikali 8 kali 7. Hasilnya adalah 5040 cara. Permutasi jenis ketiga adalah permutasi dengan beberapa unsur yang sama dari N elemen. Nah, untuk kasus seperti ini, rumusnya adalah P, N, R1, R2, sampai RT. Ya.
sama dengan N faktorial per R1 faktorial, R2 faktorial, sampai RT faktorial. Contoh soal untuk permutasi jenis yang ketiga ya. Berapa banyak cara untuk menyusun kata dari kata Indonesia emas? Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Baiklah, kita hitung dulu ya banyak hurufnya atau N-nya. Di sini kita hitung I, N, D, O, N, E, S, I, A, E, M, A, S. Jumlahnya ada 13. Nah, kita cek setiap hurufnya ya. Di sini huruf I dulu. I ini kita sebut sebagai R1 atau unsur R1. Oke, R1-nya sama dengan 2. Kenapa 2? Kalian cek huruf I di tulisan Indonesia emas. Ada 2 kan huruf I-nya ya di sini. Oke, kita tulis 2. Kemudian huruf N. Huruf N kita tulis itu sebagai R2. Sekarang kita lihat N-nya ada berapa. Kalian hitung ya di tulisan Indonesia emas, ternyata huruf N itu ada 2 juga. Lalu huruf D. D itu sama dengan R3. Nah, huruf D di sini di Indonesia emas ini hanya ada 1. Huruf O kita tulis sebagai R4. Berarti ada 1 di tulisan Indonesia emas. Selanjutnya huruf E. Kenapa langsung E? Karena N itu kan sudah kita sebutkan tadi ya. Berarti kita yang belum disebutkan adalah E. E kita tulis sebagai R5. Ternyata di Indonesia emas ini huruf E ada 2. Selanjutnya adalah huruf S. Huruf S kita sebut sebagai R6. Di sini S ada 2 juga ya. Lanjut huruf A. A itu kita tulis sebagai R7. Di sini A ada 2 juga ya di Indonesia emas. Terakhir huruf M. Huruf M kita tulis sebagai R8. Di sini huruf M hanya ada 1 buah. Oke, rumusnya adalah Pn, R1, R2 sampai RT. Sama dengan N faktorial per R1 faktorial, R2 faktorial sampai RT faktorial. Nah, kita tinggal masukkan angkanya ya. Tadi kita kan sudah dapat N-nya 13, R1-nya 2, dan seterusnya. Kita masukkan ya. P 13,2, 2,1, 1,2, 2,2, 2,1. Sama dengan 13 faktorial per 2 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial. 13 faktorialnya kita ganti menjadi 13 dikali 12 kali 11 kali 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Per 2 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial. Nah, di sini bisa kita coret ya yang atas dan bawah. Yang pertama 2 faktorial yang pertama kita bisa coret dengan 2 dikali 1. Oke. Kemudian 2 faktorial yang kedua bisa kita coret dengan angka 4. Ya. 2 faktorialnya habis, 4-nya menjadi 2 setelah dicoret ya. Sekarang kita lihat yang 2 faktorial 3 buah ini ya. Nah, kalian perhatikan, dia bisa kita coret dengan angka 8. Kenapa? 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial adalah hasilnya 8 ya. Yang 8-nya menjadi 1 kita letakkan di atasnya. Nah, kita tinggal hitung hasilnya setelah dicoret-coret tadi ya. Karena yang bawahnya sudah selesai, tinggal angka 1 semua ya. Oke, berarti hasilnya adalah 13 dikali 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 2 dikali 3. Hasilnya menjadi 194.594.400 cara. Jenis yang keempat adalah permutasi siklis. Permutasi siklis adalah banyaknya cara menyusun suatu objek yang posisinya melingkar. Rumus untuk permutasi siklis adalah NP siklis sama dengan N-1 faktorial. Contoh soal permutasi siklis. 7 orang peserta meeting akan duduk mengelilingi meja oval. Banyaknya cara susunan yang dapat dibuat dari 7 orang tersebut adalah, nah berarti kita tulis rumusnya ya. Berarti banyak orang itu atau N-nya kan 7. Berarti kita masukkan ke dalam rumus. NP siklis sama dengan N-1 faktorial.
Berarti 7P siklis sama dengan 7 min 1 faktorial. Sama dengan 6 faktorial. Sama dengan 6 dikali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Hasilnya adalah 720 cara.